Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Adi Budi. Hari ini kita mulai lagi sesi tanya jawab di kota yang indah ini. Oke, kita pertanyaan pertama. Oh, saya tahu nih Pak Vivo 91 V91. Dia 91 yang waktu itu pernah nanya mengenai operasi. Oke, akhirnya beliau baru operasi gendang telinga. Sudah 2 minggu yang lalu, namun mengeluarkan darah dari lubang telinga. Gimana ya dok? Sedangkan eh, jahitan belakang telinga belum kering. Hmm, mungkin Pak Vivo nanya lagi ke dokter yang operasi karena teknik operasi itu kan beda-beda. Saya nggak tahu jenis teknik operasi Pak Vivo seperti apa. Tapi umumnya jahitan belakang telinga itu kering dalam waktu 1 minggu. Ya kadang-kadang bisa lebih, tapi ya coba tanyakan langsung ke dokter yang mengoperasi. Oke, kita lanjut. Em, dengan Arsya, nenek saya gendang telinganya pecah. Oke, jadi jika ada ibu-ibu atau nenek-nenek ya, artinya sudah tua, terus gendang telinganya pecah. Pertanyaan yang bagusnya adalah perlu dioperasi atau enggak? Jadi prinsipnya kalau indikasi sih indikasi. Perlu ya namanya gendang pecah ya bagusnya ditambal. Tapi kan tidak semua kasus perlu ditambal. Kadang-kadang misalnya orangnya sudah tua, terus gendang telinganya juga tidak pernah mengeluarkan cairan, jadi ya saya rasa tidak perlu untuk dilakukan penambalan. Jadi kapan kalau ditambal? Kalau misalnya memang ada bukti, misalnya neneknya baru berusia 65, lalu sedangkan penyakitnya bukan penyakit yang biasa, ada namanya kolesteatomanya. Kalau kolesteatoma kan sesuatu hal yang cukup serius. Nah, otomatis itu sangat indikasi untuk dilakukan penambalan. Itu harusnya. Oke, selanjutnya, dokter, telinga saya jenis non-supuratif otitis media. Apakah harus operasi? Oke, pertama-tama kita harus pertegas dulu non-supuratif otitis media. Apakah maksudnya gendang telinga bocor yang tidak mengeluarkan cairan nanah, ataukah definisi Indonesianya? Definisi Indonesia, kalau non-supuratif otitis media itu mirip seperti otitis media akut, artinya gendang telinganya tidak pecah. Oke, jadi mungkin harus ditegas lagi. Kalau gendang telinga pecah, apapun yang terjadi ya tetap harus dilakukan penambalan. Indikasi ya indikasi, artinya secara medis patut dilakukan. Kenapa? Karena kan gendang telinganya pecah. Saat gendang telinga kita pecah lalu dibiarkan, ini membuka peluang untuk penyakit-penyakit lain akan menjadi eh, memperberat karena kan dia tidak punya proteksi. Istilahnya kita punya rumah yang bagus banget, tapi ternyata rumah ini tidak ada daun pintunya, masuklah maling, masuk segala macam kotoran ke dalam, jadi tidak baik. Gitu. Maka jika gendang telinga pecah, itu sangat indikasi untuk dilakukan penambalan gendang telinga. Oke, Assalamualaikum dok. Salam Pak Elvis Jaya. Telinga saya berdenging, sekarang menjadi keleyengan dan mata kabur. Kenapa ya dok? Mata kabur tidak berhubungan dengan telinga, sama sekali tidak berhubungan. Namun kalau telinga berdenging, jelas karena telinga. Nah, tapi jika keluhan ini terjadi bersamaan, mungkin hal yang pertama yang Bapak harus lakukan adalah konsultasikan ke dokter THT dan dokter neurologi, dan mungkin saja Bapak perlu eh, dilakukan pemeriksaan MRI dulu untuk mengetahui ada apa di dalam sana. Oke, kita lanjut. Rizka Hidayati. Ini Bu Rizka menanyakan apa? Oh, oke. Ini video saya yang mengenai operasi turbinektomi. Oke, jadi ini penyakit apa?
Suami saya bagian dalamnya juga semakin pergi, tidak operasi, tetap tumbuh di dalam hidung ya. Oke, yang saya operasi itu kebetulan itu operasi namanya turbinektomi atau operasi untuk memperbaiki kondisi hidung yang tersumbat terus-menerus, di mana terjadi pembesaran konka, konka atau disebut juga nasal turbinate. Ada kalanya konka ini saking membesar, dia terus-menerus membuat tersumbat. Dan misalnya orang ini juga jadi sangat terganggu, otomatis akan sangat-sangat tidak nyaman jika terus-menerus seperti itu. Maka dari itu sebaiknya dilakukan namanya operasi turbinektomi. Nah, beda halnya ini bukan daging tumbuh. Konka itu bukan daging tumbuh. Konka itu adalah otot. Jika dia misalnya sering pilek berulang, otomatis kan bisa mengganggu eh, menyebabkan pembesaran yang permanen pada konka itu. Nah, jika terjadi pembesaran permanen, mungkin indikasi untuk dilakukan operasi untuk mengecilkan kembali. Nah, beda halnya dengan benjolan. Misalnya apa? Polip. Polip itu adalah benjolan. Itu bukan bagian dari tubuh kita. Dia adalah em, semacam tumor. Jadi benjolan atau tumor, salah satunya adalah polip. Nah, benjolan bermacam-macam. Ada benjolan yang jinak, ada benjolan yang ganas. Jika benjolan itu jinak, ya tinggal dioperasi, selesai. Apakah harus operasi? Tentu, karena bayangkan jika benjolannya terus-menerus membesar, bisa mempengaruhi, bukan cuma mempengaruhi kondisi mampet aja, tapi jangan lupa di dalam hidung kita kan ada yang namanya struktur-struktur seperti otak, saraf-saraf. Jika dibiarkan ya otomatis akan terus-menerus membesar dan dapat mengganggu eh, hidung kita. Oke, pertanyaannya mungkin lebih tepatnya kalau misalnya operasi lalu tumbuh lagi, solusinya seperti apa? Apakah perlu operasi lagi? Ya tergantung ya Pak. Kalau memang benjolan, ya jelas baiknya memang harus dioperasi lagi. Mungkin konsultasikan lagi ke dokter yang terkait, mungkin dokter yang sama, lalu ditanyakan kembali ke dokter yang sama, ini jenis benjolannya apa, kenapa dia tumbuh lagi, mungkin lebih idealnya seperti itu. Lalu dari Bapak Kusnadi, Kusnadi baik, dok, dari hasil TAT dibilang tuli berat, apakah masih bisa disembuhkan? Bisa Pak, jadi beda dengan eh, kebutaan. Pada kondisi ketulian, ketulian masih bisa disembuhkan banget. Artinya, misalnya orang, saya bilang misalnya gangguan penglihatan ya. Kalau gangguan penglihatan itu kan eh, bermacam-macam. Ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 10 misalnya. Atau misalnya silinder 1, silinder 2. Nah, di telinga pun juga kan mirip-mirip. Ada yang sejenis itu. Kalau kita bilang gangguan pendengaran, bisa jadi kan ada eh, gangguan tuli konduktif ringan, sedang, berat, sangat berat, atau misalnya tuli saraf atau sensori neural ringan, sedang berat, sangat berat. Jadi kondisinya bermacam-macam. Kalau dibilang tuli berat atau sangat berat, biasanya uh, tidak banyak pengaruh atau bahkan tidak pengaruh sama sekali dengan alat bantu dengar. Pada kondisi seperti itu, lebih baik dilakukan pemasangan cochlear implant. Jadi walaupun telinganya hilang sama sekali pendengarannya atau kita bisa samakan dengan kebutaan lah ya, bisa aja kita masih perbaiki dengan alat yang namanya cochlear implant apa atau implan rumah sikut. Nah, implan ini dipasang dengan cara operasi dan fungsinya untuk menggantikan eh, fungsi dari rumah sikut. Nanti kalau ada waktu, saya mau edit video-video lama saya untuk memperlihatkan yang mana cochlear implant itu. Oke, dokter dari Pak Arya Grinjangs. Dokter, saya mau tanya, dulu waktu saya SD, telinga kanan saya congean, lalu setelah itu sembuh.
telinga kanan saya jadi sangat sensitif seperti mendengar suara tertentu dan masih banyak lagi suara gemuruh. Oke, soal apakah ada tindakan bedah? Jelas. Jadi kalau pertanyaannya gini, saya dulu pernah congean, lalu saya bermasalah telinga saya. Nah, congean ini kan nama lainnya yang terjadi adalah pecah gendang telinga. Nah, waktu pecah gendang telinga yang dilakukan adalah operasi gendang telinga, operasi untuk memperbaiki gendang telinga. Tentu waktu gendang telinga bocor akan ada suara-suara seperti gemuruh, pendengaran juga tidak nyaman. Waktu suara dikencengin bisa jadi sakit. Nah, maka dari itu indikasi sekali untuk dilakukan operasi. Nah, sekarang sudah tidak 15 tahunan, tetap operasi, Pak. Lalu, mohon dijawab, dokter, saya Pak Hari Ashari, gendang telinga saya berlubang hampir total, gede banget, hampir total, terus saya jalani kontrol sama 5 bulan. Singkat cerita, 2 bulan yang lalu keluar cairan, dokter bilang jadi harus ditambal. Kalau sudah ditambal nggak berair lagi, betul. Oke, jadi kelihatannya Bapak sudah ditambal. Nah, sekarang udah nggak berair lagi, terus 2 bulan pengendangan masih kurang. Ya iya Pak, jadi gini loh Pak, Pak Hari Ashari. Jadi prinsipnya gendang telinga bocor itulah penyakitnya. Jadi gendang telinga bocor itu ada yang basah terus-menerus, ada yang tidak selalu basah. Kalau maupun kondisi yang terjadi basah terus-menerus ataupun tidak basah sama sekali, tetap indikasi untuk dilakukan operasi penambalan gendang telinga. Karena yang waktu kita gimana cara membedainnya ya. Jadi gini Pak, gendang telinga kita itu ya memang akan uh, hanya suatu membran. Namanya juga gendang telinga, ya dia kan hanya membran. Nah, membran ini fungsinya untuk proteksi. Jadi dia itu bukan untuk menahan cairan dari dalam. Mungkin salah pahamnya di situ ya. Jadi waktu dilakukan penambalan gendang telinga, eh, si si gendang ini tujuannya untuk proteksi karena di dalamnya gendang telinga itu adalah area yang harus selalu steril. Nah, bayangkan gendang yang harus selalu steril di dalamnya, namun gendangnya lubang. Nah, artinya menutup sangat membuka kemungkinan di mana si kuman bisa masuk ke dalam gendang telinga dan merusak struktur-struktur di dalamnya. Nah, waktu struktur ini rusak, tentu keluhannya akan keluar cairan, jadinya terinfeksi. Nah, waktu tidak keluar cairan lagi, belum tentu lubangnya nutup dan seringnya sih tidak nutup, Pak. Jadi waktu eh, tidak nutup, ya mungkin pasiennya akan ngerasa, oh saya sudah tidak keluar cairan, jadi ya sudahlah. Yang nggak seperti itu juga Pak. Waktu Bapak sudah tidak keluar cairan, ya berarti sedang tenang atau otitis media supratistonік stadium eh, yang sedang tenang, stadium yang aman yang sedang tenang. Nah, pada kondisi seperti ini sangat bagus untuk dilakukan operasi gendang telinga. Justru malah paling indikasi, paling enak. Mau besar lubangnya sebesar apapun ya bisa dilakukan penambalan. Tapi memang tentu semakin besar lubang semakin sulit penambalannya. Beda, namanya juga kita nambal ban misalnya, lubangnya kecil sama lubangnya besar kan beda banget tuh cara menambalnya. Tapi ya kurang semuanya masih bisa dilakukan. Sangat-sangat masih bisa dilakukan. Apakah setelah operasi sembuh nggak bakal berair lagi? Tentu, artinya sembuh atas dasar penyakit yang sama. Kalau misalnya Pak Hari setelah operasi gendang telinganya rapat lagi, ternyata Pak Hari korek dan akhirnya jebol lagi ya, bocor lagi Pak. Namanya gendang telinga ya begitu. Waktu korek lagi ya bocor lagi. Oke, kita lanjut ya. Ini sama Pak Hari 2 kali, 3 kali nanya nih. 4 kali nanya Pak Hari. Oke, ini Pak Hari lagi nanya, Dok, kata dokter, operasi gendang telinga saya tambalnya pakai lemak di pipi, di samping.
Bukan Pak, bukan lemak. Umumnya kita kita eh, ya bisa kita lakukan penambalan gendang telinga dengan lemak, tapi em, itu hanya buat lubang-lubang yang sangat kecil. Artinya lubang yang 1 mili atau 2 mili itu bisa aja kita lakukan penambalan dengan lemak. Tapi umumnya kita lakukan penambalan gendang telinga itu dengan selaput. Selaput itu misalnya contoh di telinga kita ini di depannya dekat pipi itu ada selaput yang kalau kita pegang kan ada tulang rawan ya. Nah, tulang rawannya kan ada selaputnya. Selaputnya itu kita kita buka, kita ambil satu sisi, lalu kita masukkan ke dalam selipan gendang telinga untuk dilakukan pencangkokan, gitu Pak. Atau misalnya waktu dilakukan irisan belakang telinga kita ambil di bagian sini ada otot, nah otot ini ada pembungkusnya, kita ambil pembungkus dari otot itu. Jadi begitu Pak tekniknya Pak, bukan pakai lemaknya. Kalau lemak itu umumnya ya lubang sangat kecil. Eh, Suaranya kecil. Ya, mohon maaf ya Pak. Saya merekam soalnya pakai alat yang seadanya. Bukan YouTuber sejati soalnya. Mas Erik. Oh, apa kabar Mas Erik? Salam, 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 salam juga untuk Prof. Helmi. Oke, kita lanjut dengan Pak Gusti, Gusti Maulana Putra. Dok, kalau ada granulasi pada liang telinga, lalu terus akan dilakukan operasi, apakah itu dilakukan pada liang telinga atau belakang telinga? Ya tergantung Pak. Soalnya sudah tidak mendengar sama sekali. Ya tergantung Pak. Kalau misalnya Pak Gusti memang granulasinya penyebabnya misalnya karena kolesteatoma. Kolesteatoma itu penyakit yang sangat serius pada telinga. Eh, Dia tentu harus dari belakang telinga. Tentu ada beberapa jenis yang bisa dari saluran telinga, tapi umumnya nggak bersih. Bisa lebih sering nggak bersih karena kebanyakan kolesteatoma yang terjadi di negara kita ini sudah luas-luas, dibiarkan sudah sekian tahun karena orangnya terlalu takut operasi, akhirnya penyakitnya memberat, tambah berat, tambah berat, tambah berat. Nanti waktu kita operasi ya tentu kondisinya ya tambah susah, tambah tambah rumit operasinya. Jadi bagusnya ya operasi, tolong ya. Operasi itu paling memang memang keputusan yang sulit banget saya ngerti. Tapi tentu yang namanya namanya operasi dari segi dokter, dari segi kami semakin eh, mud- semakin mudah penyakitnya, resiko untuk pasien juga semakin kecil, ya otomatis operasinya juga lebih lancar. Jadi tolong dioperasi itu, tolong kondisi itu penyakit misalnya sudah terdiagnosis, jangan diintar-intarin. Soalnya kan yang kasihan juga pasien. Diintar-intarin penyakitnya tambah berat. Kemungkinan sembuhnya tambah susah. Gitu. Jadi granulasi itu adalah semacam daging tumbuh. Orang suka bilangnya daging tumbuh. Dia itu terjadi karena ada seperti proses peradangan yang terus-menerus. Nah, peradangan ini bisa terjadi karena infeksi atau bisa juga terjadi karena benda asing juga bisa. Jadi harus didiagnostik dulu mungkin eh, granulasi ini terjadi karena apa. Jawaban yang terbaik bisa didapatkan dengan hasil pemeriksaan CT scan telinga atau CT scan mastoid. Setelah CT scan kita sangat bisa menilai dari mana pokok masalahnya. Apakah terbatas dari liang telinga ataukah masalahnya sudah sampai di belakang telinga. Gitu, semoga bisa menjawab. Pak Made, dokter, apakah gendang telinga yang berlubang bisa sembuh tanpa operasi? Bisa, bisa banget. Asal waktu pecah gendang telinga, Bapak langsung datang ke dokter. Misalnya ada bukti kejadian baru beberapa hari atau beberapa jam, langsung datang ke dokter. Saat pecah itu langsung buru-buru dikasih obat, ya tentu akan nambah perbaikan sendiri. Nah, kalau misalnya sudah lama misalnya, tapi lubangnya sangat kecil sekali, ya dilakukan operasi tapi operasinya kecil sekali. Misalnya dilakukan kaustik atau dibakar tepi-tepi dari eh, lubangnya, bisa juga lalu dilakukan seperti reepitalisasi agar merangsang pertumbuhan kulit gendang telinga. Tapi umumnya
gendang telinga yang berlubang sudah lama, lama itu dalam arti lebih dari 2 minggu, umumnya tidak tidak bisa menutup sendiri. Langka sekali gendang telinga itu bisa menutup sendiri. Itu lalu eh, dengan Fitri Ani, dok, dok, gendang telinga bolong dalam kondisi sering keluar cairan, apakah bisa dioperasi? Bisa banget. Jadi em, pertanyaannya juga cukup baik. Jadi gini, gendang telinga bisa dioperasi dalam kondisi eh, bo- eh, kering ataupun basah. Dua-duanya indikasi operasi. Artinya mau gendang telinganya basah atau kering, dua-duanya indikasi operasi. Nah, waktu kondisinya kering, tentu lebih kita bisa aja ada option untuk operasi langsung dari saluran telinga tanpa irisan belakang telinga. Nah, tapi waktu gendang telinga ini selalu berair terus, pertanyaannya kenapa selalu berair terus? Bisa jadi ada sesuatu, ada masalah yang terjadi di dalam sana yang akhirnya menyebabkan si gendang telinga ini menjadi basah terus. Mungkin karena infeksi Adokolesteatom misalnya atau infeksi Pseudomonas atau apapun itu. Nah, jika itu terjadi ya paling baik ya kita kita operasi. Operasi ini kan nggak cuma dilakukan penambalan aja, bisa dilakukan pembersihan, eh, penyakit-penyakitnya dibuang semuanya dulu, lalu setelah itu baru dilakukan penambalan. Oke. Dok, dari Bu Yayan Yeni, dokter, suami saya dua-duanya kena, telinganya harus gimana? Ya, maksudnya kena apa ya, Bu? Saya kurang paham. Mungkin maksudnya gendang telinganya kena, kena apa ya? Oke, kurang paham ya, Bu. Maaf. Dari Pak Anas Joy. Dok, saya operasi gendang telinga, kok cairannya masih keluar? Tolong dijelaskan, dok. Eh, Ya, tentu yang harus menjelaskan dokter yang mengoperasi Bapak. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi namanya prinsipnya gini Pak, dokter ini prinsipnya membantu melakukan operasi. Operasi ini misalnya Bapak terjadi pecah gendang telinga, lalu eh, dokter berusaha untuk melakukan penambalan. Nah, penambalan tentu perlu dilakukan pembersihan dulu. Nah, tapi kan misalnya setelah dilakukan operasi, misalnya saya nggak tahu, setelah operasi itu Bapak udah rapat lagi nggak gendang telinganya? Kalau sempat rapat lagi lalu bocor lagi kan sangat memungkinkan banget karena ya prinsipnya sama seperti kita nambel ban ya. Kalau misalnya bannya bocor karena misalnya dengan hal Bapak misalnya jalan di tempat yang banyak pakunya ya bocor lagi otomatis. Nah, waktu bocor lagi apakah perlu dioperasi lagi? Tentu Pak, sama dengan bannya. Fisik kita ya namanya bocor baiknya harus dioperasi gitu. Hmm, Kenapa bisa bocor lagi? Ya mungkin karena infeksi berulang ya prinsipnya buatan Tuhan aja bisa bocor apalagi buatan manusia. Sederhananya begitu. Gitu. Tapi ya memang nggak mungkin kita biarkan suatu hal yang jelek terjadi pada kita. Kita biarkan aja kita kenal-kenalnya bolong terus-menerus. Nah, itu kan suatu hal yang tidak baik. Membiarkan penyakit yang terus-menerus bersarang di tubuh kita. Gitu. Semoga dapat dipahami. Lalu Pak Karman, mengenai harga selang Bromed berapa? Em, saya kurang tahu pastinya Pak, tapi eh, range-nya sekitar 150.000 sampai 500.000 kurang lebih. Tergantung jenisnya, tipenya, mereknya, macam-macam. Tipe yang dibutuhkan apa, bahannya, dan lain-lain. Lalu dari Muhammad Novi, dokter saya juga pecah gendang telinga setelah minum obat gendang gendang saya nggak nyeri lagi. Ada rasa tersumbat. Oke, ini sebenarnya sudah saya jawab tadi ya Pak. Jadi gendang telinga itu memang bisa bocor. Waktu bocor ya otomatis ditambal. Waktu gendang telinga pecah, tadinya misalnya sakit, terus tidak sakit lagi. Ya sakit itu kan bukan petanda tidak bocor, Pak. Jadi waktu orang sakit di telinga,
itu hal bisa terjadi karena bermacam-macam hal. Sama misalnya kita baru aja luka jatuh misalnya. Kita jatuh, misalnya tangan kita luka, sobek misalnya, lalu eh, keluar darah, serem ya, terus otomatis kan sakit ya, udah sewajarnya sakit. Nah, setelah minum obat kan nggak sakit lagi, ya iya nggak sakit lagi. Tapi kalau lukanya dibiarkan terus kan tetap aja lukanya terbuka. Nah kalau di luka di kulit, kulit bisa jalan pelan-pelan sendiri. Tapi kalau digendang enggak. Waktu gendangnya bocor dan dibiarkan, biasanya dia akan lubang permanen. Dari Syarin Agung Kirani. Gendang telinga saya pecah sebelah kanan. Ingin operasi kira-kira biayanya berapa ya Pak? Biar saya tahu kapan harus berobat. Sebenarnya saya udah beberapa kali jawab pertanyaan ini. eh, Operasi gendang telinga itu sesedikit biayanya adalah 0 rupiah dengan pakai BPJS. Tentu nggak semua rumah sakit BPJS bisa melakukan ini, jadi perlu mungkin dirujuk ke rumah sakit yang besar. Di rumah sakit swasta sendiri range-nya mungkin sekitar antara eh, 30-40 juta yang kalau kelas 3 sampai mungkin sekitar 70-80 juta untuk VIP. Dan tergantung juga rumah sakitnya. Dokter yang mengerjakan juga tergantung harus menilai ini seberapa besar operasinya, seberapa banyak tindakan yang harus dilakukan, dan tentu rumah sakit akan menghitung biaya-biaya itu sendiri. Gitu. Lalu rumah sakit yang bisa mengerjakan sayangnya tidak banyak, dokter THT yang mengerjakan juga sangat sayangnya tidak banyak. Jadi tidak semua dokter THT dan tidak semua rumah sakit bisa mengerjakan operasi gendang telinga. Hmm, Kalau dok eh, Nurlel, kalau saya dokter lihat gendang telinga pecah, saran langsung operasi. Iya tentu, gendang telinga pecah itu langsung indikasi operasi. Jadi eh, sederhananya nggak harus tunggu berat dulu. Kalau nunggu berat dulu biasanya operasinya akan semakin rumit. Ya. Dengan Dimas Ajis, dokter gendang telinga saya bolong bisa ditambal cukup sekali. Nah, ini juga serupa ya, sama ya perlu ditambal. Dari Riva Fala Sofiansa. Dokter, saya pecah gendang telinga saya mulainya panas, demam, batuk pilek, leher makan bubuk ringan. Kenapa jadi infeksi? Karena Bapak batuk pilek, Pak. Jadi waktu Bapak batuk pilek, itu namanya, misalnya Bapak ada ingus di hidung dan tenggorok. Ingus itu bisa masuk ke dalam dalam telinga Bapak dengan jalur dalam ya, jadi nggak bisa ditunjuk. Nah, ingus ini waktu masuk ke dalam telinga bisa menyebabkan infeksi. Nah, kondisi ini kita sebut otitis media akut. Ini cikal bakal penyakit otitis media superatif kronik atau penyakit conge, di mana jika kondisinya tidak diobati dengan baik, dia akan menjadi permanen. Gitu. Nah, sekarang sudah 2 minggu masih bernanah, harus pakai antibiotik. Tentu, udah pakai antibiotik masih begitu, berarti Bapak perlu ke dokter THT agar bisa diperiksa lebih lanjut. Kemungkinan Bapak sudah pecah gendang telinga dan kemungkinan perlu dilakukan operasi gendang telinga. Oke, lanjut Pak Ati Malomo. Saya sudah kena dari semenjak SD, sekarang usia 24 tahun, tadi sempat pakai propolis 1 bulan. Kayaknya udah pernah saya jawab ini ya. Eh, ya ini pernah, ini udah pernah saya jawab, artinya ini udah oke. Udah, pertanyaannya berulang. Oke, jadi rasanya sudah jelas semuanya. Saya senang sekali bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Eh, Kalau misalnya ada yang ingin ditanya, mungkin mungkin sebelum nanya itu mungkin boleh cek video-video selanjut sebelumnya karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan memang diulang-ulang. Mungkin bisa
dilihat satu-satu videonya agar bisa mendapat informasi yang lebih mengenai THT. Em, Prinsipnya kita itu untuk masalah telinga, karena paling banyak memang pertanyaan soal masalah telinga. Prinsipnya eh, telinga kita itu baiknya memang eh, gendang telinganya utuh. Waktu terjadi pecah gendang telinga, sangat disarankan untuk dilakukan penambalan gendang telinga. Memang saya mengerti operasi itu merupakan suatu hal yang momok bagi tiap orang dari segi psikis atau mungkin dari segi biaya pasti semuanya akan berat. Tapi yang namanya penyakit tetap harus dijalankan. Banyak orang yang me- mengentar-entarkan, artinya menanti biarlah dulu. Akhirnya ya otomatis penyakit itu makin berat, semakin namanya penyakit semakin berat, ya otomatis resikonya akan semakin besar. Kami sebagai dokter akan semakin tenang jika pasien ini datang dalam kondisi lebih mudah disembuhkan. Namanya lebih mudah disembuhkan, dokter juga senang, pasien juga senang, gitu. Jadi otomatis lebih lebih dapat menyelesaikan masalah teman-teman dengan baik. Oke, sekian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.